lumayan puyeng. Nah, jadi anginnya itu langsung ergonomic M-shape pattern. Hai Sobat Hikers, selamat datang kembali di channel Libal Outside. Jadi di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai peralatan outdoor. Dan peralatan yang akan saya review kali ini adalah sebuah sleeping pad atau matras angin dari Wheelshell. Nah, sebelum saya mengunboxing dan kita melihat di dalamnya ini terdapat apa saja, jadi saya mau kasih lihat dulu untuk size atau packingan ketika dia dalam kondisi lipat atau folding. Kalian bisa lihat, jadi ukurannya ini lumayan kecil ya, cuman sekitar 23 x 10 cm. Oke, sekarang kita akan unboxing. Nah, dia bentukannya kayak gini dan ada tali perekatnya, pengikatnya, biar lebih rapi aja kalau kita packing. Di dalamnya kita juga dapat patch kit ya. Ini adalah cadangan untuk tambalan, jadi kita dapat 2 buah. Ini buat jaga-jaga kalau misalnya terjadi kebocoran, kita tidak perlu repot-repot, jadi sudah disediakan patch kit untuk cadangan. Untuk pouchnya ini lumayan bagus ya, dan lumayan lembut juga bahannya. Oke, sekarang saya akan melakukan pengisian angin pada sleeping pad ini. Akan lumayan makan waktu karena lumayan juga nih niupnya. Oke. Lumayan puyeng, kita lanjut lagi. Oke Sobat Hikers, jadi ini dia penampakan sleeping pad dari Wheelshell. Ini adalah sleeping pad Wheelshell yang seri Zambura. Jadi kalau saya nggak salah itu ada 3 seri dari sleeping pad Wheelshell ini. Ada yang seri Surken, ada yang Zambura, dan satu lagi saya lupa. Nanti teman-teman yang tahu mungkin bisa komen ya. Nah, untuk yang seri Zambura ini desainnya dia itu namanya ergonomic M-shape pattern. Jadi dia bentuknya itu kayak M. Untuk material dia menggunakan nilon 40D plus TPU pabrik. Untuk panjangnya ini 190 cm, lebarnya dia 60 cm. Jadi ukuran 60 cm itu merupakan ukuran yang lazim ya, ukuran yang umum untuk sebuah matras. Bahkan ada beberapa brand lain atau matras lain yang ukurannya itu lebarnya itu tidak sampai 60 cm. Lalu untuk ketebalannya, jadi untuk ketebalan ketika diisi angin itu sekitar 5 cm. 5 cm untuk sebuah matras itu tentunya sangat tebal ya, dibandingkan kalau kita pakai matras-matras roll atau matras lipat yang ketebalannya itu paling sekitar 1 sampai 2 cm. Sebenarnya bentukan ini juga maksud dan tujuannya adalah untuk kenyamanan ketika digunakan, dan tentunya ini adalah untuk sirkulasi udara ketika kita tidur di atas matras ini. Bisa dibilang ini adalah versi Climate yang versi murahnya, tapi bukan murahannya karena untuk kualitasnya juga sudah cukup mumpuni ya. Lalu berikutnya adalah untuk sistem pengisian yang digunakan pada sleeping pad ini. Dia menggunakan sistem double nozzle ya. Untuk sistem pengisiannya dia menggunakan double nozzle seperti ini. Nah, untuk di bagian atas ini adalah untuk pengisian angin. Kemudian yang nozzle yang di bawah ini kalau kita buka, ini adalah untuk membuang angin. Nah, jadi anginnya itu langsung keluar semua. Nah, ini sisa kita lipat dari sana. Nah, ini sisa kita tekan-tekan sampai anginnya keluar, kemudian kita lipat dan kita gulung. Jadi panjang si matrasnya 190 cm dan tinggi badan saya 165 cm. Jadi tentunya teman-teman yang punya ukuran badan atau tinggi badan kurang lebih seperti saya juga ya, seperti inilah modelnya kalau kalian tidur. Jadi di bagian atas ini masih ada space ya. Di bagian kaki juga masih ada, dan untuk lebarnya sendiri 60 cm ini sudah cukup ya. Sekalipun kalian punya badan yang besar, 60 cm cukup lah. Kalau kalian juga pakai tenda one person, ini juga masih pas 60 cm. Nyaman sekali. Jadi beginilah nyamannya tidur menggunakan sleeping pad dibandingkan kalau kalian tidur menggunakan matras roll atau matras biasa ya. Sangat nyaman ya untuk dipakai tidur-tiduran saat camping.
Dan ini juga bukan cuman bisa kalian gunakan pada saat camping atau hiking. Packingannya yang simple, sangat ringkas, ringan juga. Jadi sangat cocok juga buat kalian pakai kalau lagi bepergian, mungkin ke rumah keluarga, mungkin yang di rumahnya nggak ada kasur atau tempat tidur. Ini bisa jadi pilihan, kalian bisa bawa kemanapun. Untuk berat dari sleeping pad yang seri Samura ini, kalau di speknya beratnya itu cuma sekitar 475 gram. Tapi setelah saya timbang sleeping pad ditambah dengan pouchnya itu sekitar 565 gram. Tapi tetap ringan untuk sebuah sleeping pad dibandingkan kalau kalian bawa matras-matras roll yang beratnya itu sampai sekitar sekiloan kalau nggak salah. Dan packingannya juga makan tempat, kalian nggak bisa packing lebih ringkas. Oke, yang terakhir adalah berapa sih harga dari sleeping pad seri Samura dari Wheelshell ini. Jadi ketika saya beli tuh harganya cuman sekitar 210 ribuan. Sleeping pad ini nih lumayan banyak sekali pembelinya, cukup dipercaya di kalangan pendakian karena dilihat dari barang yang terjualnya itu lumayan banyak, dan itu juga yang membuat saya tertarik untuk membeli sleeping pad ini. Selain harganya yang murah, kualitasnya juga lumayan bersaing ya, karena material yang digunakan ini umum yang digunakan brand-brand lain yang notabene harganya agak sedikit lebih mahal. Jadi mumpung masih murah, teman-teman langsung aja sikat di official store-nya. Kemudian untuk variannya ada 3 varian warna kalau nggak salah. Ada yang biru, yang ini, kemudian ada yang hijau, dan ada yang navy blue. Nah, waktu itu saya dapatnya yang biru ini. Dan pada intinya sebenarnya sleeping pad itu umumnya cuman digunakan untuk di dalam tenda. Jadi kualitas yang seperti ini juga sudah sangat cukup ya untuk kita pakai. Tidak perlu beli yang terlalu mahal, kecuali kalau kalian sultan ya. Oke Sobat Hikers, itu dia pembahasan saya atau review saya mengenai sleeping pad Wheelshell seri Samura kali ini. Semoga bisa menjadi referensi. Like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan salam lestari.